Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Alip Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi, di video kali ini gue akan membongkar ya pasti udah pada tahu juga ya, udah ada di judul juga nih, ngapain dirahasiain. Mana barangnya? Sekali lagi. Wes, ini dia. QCY T5. Tapi sebelum mulai videonya, gue punya pantun nih. Si Dani rambutnya kribo. Jangan lupa subscribe Bongkar Bro. Nah, si QCY T5 ini itu sebenarnya budget ya. Jadi ini adalah kabar gembira buat kalian yang sahabat Kerehore sama seperti kita di sini, senang yang murah-murah. Harganya itu 185.000. Wow. Jadi masih di bawah 200.000 dan udah ada game mode-nya. Oke banget sih kalau menurut gua ya. Apa aja yang kalian akan dapat kalau misalnya kalian beli si QCY T5 ini? Pertama, kalian akan dapat charging case-nya yang tentu. Terus ada satu pair earbuds-nya, 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, ada kabel USB-A ke micro USB, dan tentu saja manual book-nya. Bagaimana dengan built-in quality-nya? Ya bahannya itu hard plastik. Bagian bawahnya sih kokoh kalau menurut gua dan finishingnya lumayan rapih di kelasnya ya. Jangan disamain sama yang mahal nih. Balik lagi ya, turunkan ekspektasi kalian. Cuman bagian tutupnya itu menurut gua ringkih karena dia masih bisa goyang-goyang. Jadi ada kayak engsel yang kendor. Gua nggak tahu apakah cuman di produk gua doang atau memang semua QCY T5 seperti ini. Dilihat dari desainnya sendiri sih, finishingnya gua lumayan suka. Dia finishingnya doff, kemudian dia simple banget dan bentuknya kecil. Jadi mudah disakuin kalau misalnya kalian mau masukin ke saku atau misalnya ke tas. Ini kecil banget, compact. Dan si desain earbuds-nya itu ya mirip sama AirPods lah ya, ada tangkainya gini. Kalau gue sih seneng sih yang kayak gini-gini dibandingin yang kacang, karena kadang gue ngerasa terlalu masuk ke dalam atau bahkan fittingnya lebih banyak yang nggak enak sih sebenarnya kalau misalnya yang kacang. Beratnya sendiri untuk earbudsnya itu sekitar 4 gram dan berat totalnya itu ada di 41 gram. Untuk fittingnya sendiri sih ini menurut gue udah nyaman banget ya, karena gue make itu nggak merasa pegel dan bener-bener ngepas di kuping gue. Dan karena tadi yang gue sebut bobotnya itu ringan, jadi gue sempat pas make itu kayak ngerasa gue nggak lagi make TWS, dan itu memang enak banget kalau menurut gue. Gue udah tes juga, gue pakai jogging, lari pagi, terus gue geleng-gelengin kepala dan dia bener-bener ngegrip. Dia tetap ada di telinga gue, nggak lari-lari. Good job. Sekarang kita masuk ke fiturnya. Bluetooth-nya dia sudah 5.0, tapi yang disayangkan adalah slot chargingnya masih micro USB. Jadi ngecasnya agak sedikit lama sih dibandingin TWS-TWS yang sudah menggunakan USB Type-C. Chipsetnya sendiri dia menggunakan PixArt. Nah, buat teman-teman yang udah pada tahu soal PixArt, bisa komen di bawah deh. Soalnya gue baru pertama kali denger dan gue langsung googling tentang si PixArt ini. Jadi PixArt ini adalah perusahaan yang berbasis di Taiwan. Spesialisasinya itu lebih ke sensor sebenarnya, dulu sensor kamera, kemudian dia merambah ke dunia elektronik lainnya termasuk ke sensor mouse, kemudian baru ke chipset dari headphone dan earbuds. Dan si PixArt ini tuh dia diklaim lebih hemat energi dan koneksinya itu lebih stabil. Nanti akan gue bahas. Drivernya sendiri dia menggunakan 6mm dynamic driver. Kodeknya itu AAC dan SBC. Dia juga sudah IPX4 water resistant. Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk hujan-hujan kecil atau untuk kena keringat itu udah aman banget. Dia sudah auto on dan auto off. Kemudian kontrolnya itu dia sudah pakai touch sensor. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Cara pairingnya juga gampang banget sih. Ini tinggal kalian keluarin si earbuds-nya dari case-nya. Terus ya kalian buka Bluetooth di smartphone kalian, kemudian tinggal pair dan connect deh. Dia juga sudah bisa digunakan single use. Nah, cuman ada yang lucu nih ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai dua-duanya, kemudian kalian cuma mau pakai salah satu dan yang satunya langsung dimasukin ke case, itu tidak ada jeda, itu flawless. Tapi kebalikannya, ketika kalian cuma pakai satu dan ingin pakai keduanya, kalian tarik satu, tep gitu, dia ada jeda. Dan tanggung sih menurut gue. Tapi ya gue nggak bisa berekspektasi lebih karena
ya dia budget dan harganya juga murah. Jarak maksimalnya itu 10 meter, no obstacle, seperti biasa. Dan gua tes di rumah, kehalangan tembok tapi nggak lebih dari 3 meter itu sudah mulai ngaco suaranya. Maksudnya koneksinya. Sisanya sih untuk stabilitas koneksi antara yang kanan dan yang kiri, gua tidak menemukan banyak masalah di si QCY T5 ini. Jadi sudah enak. Sekarang kita masuk ke baterainya. Untuk baterainya sendiri di setiap earbuds-nya itu ada 40 mAh dan 380 mAh di case-nya. Earbuds-nya sendiri itu diklaim 4-5 jam untuk playtime-nya. Dan gua udah tes di rumah itu dapat 4 jam lebih 10 menit dengan volume 50%. Sedangkan di case-nya sendiri itu masih ada sisa 16 jam lagi dan bisa ngecas ya 4,5 kali lah. Nah, ketika kalian ngecas itu di bagian depannya itu ada lampu indikator 2 biji tuh, kanan dan kiri warna hijau. Itu mengindikasikan kalau si case-nya sedang mengisi daya. Dan ketika baterainya sudah penuh, si lampu hijaunya itu akan mati. Die. Nah, sekarang bagaimana kontrolnya? Untuk kontrolnya sendiri itu tap 2 kali yang kanan dan kiri itu untuk play, pause, untuk menjawab panggilan dan mengakhiri panggilan. Kemudian hold 2 detik baik yang kanan maupun yang kiri itu untuk menolak panggilan. Tahan 1 detik yang sebelah kanan itu untuk next track. Dan tahan 1 detik yang sebelah kiri itu untuk previous track atau mengulang track sebelumnya. Tap 3 kali yang sebelah kiri itu untuk mengaktifkan voice assistant. Dan tap 3 kali yang sebelah kanan itu untuk mengaktifkan gaming mode. Nah, kekurangannya seperti biasa nih di TWS budget. Dia nggak punya volume control. Ya, jadi kalian harus masih mencet-mencet smartphone kalian. Ya, nggak bisa minta lebih lah. Lo dapat harga murah, dapat game mode, ya dapat ya udah banyak fiturnya juga. Ya udahlah. Sekarang bagaimana latency dan gaming mode-nya? Kita akan bahas. Sebenarnya kalau misalnya hanya sekedar untuk nonton YouTube, Netflix itu delaynya sudah tidak kerasa ya. Jadi udah enak aja dipakainya. Cuman gimana nih kalau misalnya buat main game dan gaming mode-nya tuh? Kita akan lihat video berikut ini. Game. Nah, seperti yang udah kalian lihat ya. Kalau misalnya menurut gua segaming mode-nya si QCY T5 ini tetap masih kelihatan delaynya dan nggak terlalu beda jauh juga sebenarnya dengan normal mode-nya. Jadi kalau menurut gua sih ya mending enak pakai kabel sih. Nah, sekarang kalian mendengarkan suara langsung dari mic-nya si QCY T5. Tes tes 1 2 3 1 2 3. Seperti apa suaranya menurut kalian? Bisa komen di komentar bawah ya. Nah, kalau menurut gua nih ya suaranya ya. Suaranya itu udah jelas kedengeran, udah enak meskipun masih robotik. Ya, gua nggak bisa meminta lebih ya dengan harga segini. Tapi yang penting suaranya itu masih jelas terdengar. Dan ini bakalan enak banget sih dipakai untuk teleponan. Sekarang kita masuk ke suaranya. Nah, ini nih gua excited banget nih ngebahas soal suara ya. Kalau menurut gua suaranya ya, nih ngikutin ekspektasi gua sih kurang sih. Tapi ya balik lagi, tunggu dulu ya. Ini tuh TWS budget. Jadi turunkan ekspektasi kalian seturun-turunnya. Sekecil-kecilnya maksudnya gitu ya.
Jadi kalau misalnya menurut harga 200.000, gue bisa bilang si QCY T5 ini adalah alternatif. Bukan alternatif, tapi bisa dibilang one of the best di kisaran 200.000 atau di range TWS budget. Karena menurut gue suaranya untuk kisaran 200.000 itu sudah enak. Meskipun ya buat kalian yang penyuka bass nggak akan dapat kalau dari si QCY T5 ini. Bassnya gue bisa bilang basah. Dia berusaha untuk panci tapi nggak yang panci-panci banget gitu, nggak yang nendang-nendang banget. Tapi dia ngisi sub bassnya agak amburadul. Kemudian midnya masih kedengeran enak, dia masih maksudnya tidak terlalu mundur ke belakang karena bassnya yang kalau yang bassnya powerful biasanya midnya kan dia mundur ke belakang sama high-nya. Kalau ini nggak terlalu, masih bisa dinikmati. Detailnya cukup menurut gua. High-nya yang sedikit agak pecah. Ya, tapi pecahnya itu nggak sampai nusuk telinga kalian kok. Tapi ya maksudnya tetap masih enak dipakai di telinga meskipun agak pecah. Sound signature-nya kalau gue bisa bilang itu lebih ke yang kayak balance ke warm sih. Jadi masih ada di pertengahan itu. Sound stage-nya ya nggak usah ditanya lah ya. Sound stage dari TWS budget seperti apa ya, so-so kecil gitu, misalnya kalian jangan mengharapkan soundstage yang luas di TWS yang murah. Tapi menurut gua ya cukup lah untuk casual user yang nggak mentingin banget suara harus seperti apa. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Beli nggak sih si QCY T5 ini? Kalau gua pribadi, gua bisa bilang ini barang worth it. Kalau misalnya kalian cuma punya uang 200.000 dan kalian butuh TWS. Dan pastinya kalian casual users. Jadi gue cuman butuh suara doang. Kalian bisa beli dan ini bener-bener worth it. Apalagi ditambah zaman gini mana ada sih TWS 200.000 yang ada gaming mode-nya. Biasanya kisarannya pasti di atas itu. Kalaupun ada, pasti tidak ada gaming mode-nya. Tapi mungkin kalian bisa dapat suara yang lebih enak. Ya balik lagi, tergantung kebutuhan kalian maunya seperti apa. Dan gue juga yakin sih untuk para penikmat musik yang casual atau mungkin gamer casual yang butuh TWS yang hidupnya hemat dan masih waras, pasti dia beli QCY T5 ini. Oke guys, sampai di sini videonya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah dukung Bongkar Bro. Sampai ketemu di episode berikutnya. Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.